Shalom, selamat pagi. Terpuji-pujilah Tuhan Allah yang Maha Baik, yang masih memberikan kesempatan, kekuatan, nafas hidup, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti pekabaran firman Tuhan yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan, Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, Allah yang Maha Baik, kami datang kepadamu pada pagi hari ini ya Tuhan, menyerahkan kehidupan kami satu hari ini ke dalam tangan kendali kuasa-Mu. Kiranya Engkau terus berkarya dalam kehidupan kami, baik sekarang sampai selama-lamanya. Dan dengan pertolongan Tuhan, kami semua dimampukan untuk mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Ada Berhala di Sini. Ayat intinya diambil dari 1 Yohanes 5 ayat yang ke-21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Keterangannya, setiap anak Tuhan yang benar akan ditampi seperti gandum, dan dalam proses penampian setiap kesenangan yang digemari yang mengalihkan pikiran dari Tuhan harus dikorbankan. Pada banyak keluarga, rak, pajangan, dan meja penuh berisi perhiasan dan gambar. Dengan demikian, pemikiran yang seharusnya tertuju kepada Tuhan dan perkara-perkara sorga dibawa kepada hal-hal yang biasa. Bukankah ini sejenis berhala? Tidakkah lebih baik uang yang dipakai untuk barang-barang tersebut digunakan untuk kemanusiaan, untuk melegakan yang menderita, untuk memberi pakaian kepada yang bertelanjang, dan memberi makan yang lapar? Tidakkah lebih baik itu disimpan dalam perbendaharaan Tuhan untuk memajukan pekerjaannya dan mendirikan kerajaannya di atas bumi? Masalah ini sangat penting dan diharuskan kepadamu untuk menyelamatkan engkau dari dosa menyembah berhala. Berkat akan datang kepada jiwamu jikalau engkau mau menurut firman yang diucapkan oleh Yang Maha Kudus orang Israel. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Banyak orang yang menciptakan kesibukan yang tidak perlu dan kegelisahan bagi mereka sendiri dengan menghabiskan waktu dan pikiran kepada perhiasan-perhiasan yang memenuhi rumah mereka. Kuasa Tuhan dibutuhkan untuk membangkitkan mereka dari kegemaran ini, karena semua tujuan dan maksudnya adalah penyembahan berhala. Ia yang menyelidiki hati ingin memenangkan umatnya dari setiap jenis penyembahan berhala. Hendaklah firman Tuhan, buku kehidupan yang diberkati, menguasai meja yang kini penuh dengan hiasan-hiasan yang tak berguna. Belanjakanlah uangmu membeli buku yang akan menjadi sarana yang menerangi pikiran yang berkaitan dengan kebenaran masa kini. Genggamlah firman Tuhan sebagai harta hikmat dan kasih yang tak terbatas. Inilah buku pembimbing yang menunjukkan jalan ke sorga. Sesungguhnya engkau harus menyelidiki kitab suci dengan doa sepenuh hati dan dengan roh yang berserah kepada Tuhan. Sesungguhnya engkau harus menyelidiki hatimu sama dengan lilin yang dinyalakan, dan mendapati serta memutuskan benang yang terbaik yang mengikatmu kepada kebiasaan-kebiasaan duniawi yang mengalihkan pikiran dari Tuhan. Mintalah kepada Tuhan untuk menunjukkan kepadamu setiap cara yang menyeret pikiran dan perhatianmu dari Dia. Tuhan telah memberikan hukumnya yang suci kepada manusia sebagai ukurannya terhadap tabiat. Dengan hukum ini, engkau dapat melihat dan menanggulangi setiap cacat di dalam tabiatmu. Engkau boleh memisahkan dirimu dari setiap berhala dan menghubungkan dirimu sendiri ke tata Tuhan dengan rantai emas anugerah dan kebenaran. Kabaran firman Tuhan pada pagi hari ini menegur kita. Adakah berhala di rumah kita, di hati kita, bahkan di dalam jemaat kita?
Segala sesuatu yang dapat mengalihkan fokus kita dari sorga dan hanya kepada Tuhan, maka itu dikatakan pekabaran firman Tuhan pagi hari ini sebagai berhala. Entah itu perhiasan, gambar-gambar, atau apapun yang kita ambil, yang kita pajang di rumah kita atau menjadi hiasan di rumah kita, kalau itu mengalihkan fokus kita, mengalihkan harta kita, mengalihkan dana kita lebih banyak untuk hal itu daripada untuk melayani pekerjaan Tuhan. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini menegaskan, itu bisa menjadi berhala dan yang akan menghalangi kita untuk datang lebih dekat kepada Tuhan. Biarlah dengan pertolongan Tuhan, tidak ada Allah lain di hadapan hadirat Tuhan, di rumah kita, keluarga kita, bahkan jemaat kita. Bagaimana cara kita mengatasinya? Datanglah kepada Tuhan secara pribadi, secara keluarga, bahkan secara jemaat. Selidiki firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan tekun, dan dalam roh yang berserah, membawa diri kita untuk mengerti lebih dalam apa rencana Tuhan. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, setiap berkat, anugerah yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita bisa digunakan semaksimal mungkin untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, sehingga lebih banyak jiwa yang akan beroleh berkat pengenalan akan Tuhan, dan lebih banyak lagi yang dipersiapkan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam tata surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini, merindukan kuasa Tuhan untuk terus berkarya dan menuntun kami, agar kami mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan tidak menduakan Engkau dengan hobi kami, dengan apapun yang kami gemari yang bisa menjadi berhala yang menghalangi kami datang lebih dekat kepadamu. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kiranya dengan pertolongan Tuhan kami dituntun secara ekstra untuk lebih peka akan kehendak Tuhan, untuk lebih mengerti akan tanda-tanda zaman, dan kami semua bisa mempersiapkan diri, keluarga, bahkan seluruh sahabat rekan kami, jemaat Tuhan, untuk siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Diberkatilah kami semua ya Tuhan, agar kami semua bisa setia-setia kepadamu, terus mengandalkan Engkau, dan kami semua bisa siap menerima roh hujan akhir, dan kiranya meterai Allah bisa menjadi bagian kehidupan kami. Diberkatilah seluruh umat Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, diberikan murah-murah rezeki dari surga, diberkati dalam segala harapan, rencana kehidupan yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Apabila ada yang bergumul dalam sakit penyakit, dalam pergumulan keluarga, dalam duka cita, atau dalam pergumulan apapun, kiranya Allah yang maha baik menjadi solusi, menjadi jawaban bagi setiap pergumulan kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, jadilah menurut apa yang Kau pandang baik, bukan kehendak kami, karena kami berdoa dan berserah hanya dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Maranatha, Tuhan datang, Tuhan Yesus